Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfi Bedriah dengan NIM 20023. Di sini saya akan menjelaskan ekstraksi secara dingin. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, pertama kita ketahui dulu nih, apa sih itu ekstraksi? Nah, ekstraksi adalah suatu proses pemisahan dari bahan padat maupun cair dengan bantuan pelarut. Nah, yang kedua ada ekstraksi dingin. Apa sih ekstraksi dingin ini? Ekstraksi dingin adalah proses penarikan suatu zat dengan pelarut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Nah, ekstraksi secara dingin ini ada dua jenis. Yang pertama, ekstraksi, maserasi, dan perkolasi. Nah, maserasi ini adalah metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Nah, sedangkan perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Selanjutnya kita pelajari prinsip maserasi. Prinsip maserasi ini adalah metode cairan penyari yang akan menembus dinding sel. Zat aktif akan terlarut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan di luar sel. Nah, sedangkan prinsip perkolasi itu adalah serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Nah, cairan penyarinya itu dialirkan dari atas ke bawah, kemudian melalui serbuk tersebut. Kemudian cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Selanjutnya, tahapan-tahapan maserasi. Yang pertama, bahan atau simplisia yang masih utuh atau yang sudah digiling kasar direndam dengan pelarut di dalam bejana tertutup pada suhu kamar sekurang-kurangnya 3 hari dengan pengadukan atau pengocokan berkali-kali sampai semua bagian simplisia dapat larut dalam cairan pelarut. Yang kedua, setelah dicampurkan, kemudian disaring. Yang ketiga, setelah disaring kan mendapatkan ampas. Nah, kemudian ditekan-tekan ampasnya itu untuk mendapatkan bagian cairnya. Nah, yang terakhir setelah mendapatkan cairan tadi, dijernihkan dengan penyaringan atau dekantasi setelah dibiarkan selama waktu tertentu. Selanjutnya, tahapan-tahapan perkolasi. Yang pertama, melakukan maserasi pendahuluan, kemudian bahan atau simplisia dimasukkan ke dalam perkolator, kemudian tambahkan pelarut ke dalam perkolator. Yang keempat, ekstraksi dibiarkan selama 24 jam. Kemudian tambah lagi pelarut. Yang terakhir, tahap akhir, ampas dipres atau ditekan. Kemudian kelebihan maserasi. Nah, yang pertama, peralatan yang digunakan sangat sederhana. Yang kedua, teknik pengerjaannya sangat relatif sederhana dan mudah dilakukan. Yang ketiga, biaya operasionalnya relatif rendah. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang bersifat termolabil karena maserasi dilakukan tanpa pemanasan. Selanjutnya, kekurangan maserasi. Yang pertama, kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memerlukan banyak waktu. Yang kedua, proses penyariannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50%. Yang ketiga, pelarut yang digunakan itu cukup banyak. Nah, selanjutnya itu kelebihan pada perkolasi. Nah, kelebihan perkolasi ini aliran cairan penyari menyebabkan adanya pergantian larutan dan ruang di antara butir-butir serbuk simplisia sehingga membentuk saluran kapiler tempat mengalir cairan penyari. Selanjutnya, kekurangan perkolasi. Nah, kontak antara sampel padat tidak merata atau terbatas dibandingkan dengan metode reflux dan pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien. Nah, selanjutnya ini adalah contoh alat maserasi yang mana di bagian A itu adalah bejana untuk maserasi berisi bahan yang sedang dimaserasi. Nah, yang bagian B itu adalah tutupnya. Yang bagian C pengaduk yang digerakkan secara mekanik. Selanjutnya alat perkolasi. Di gambar ini bisa teman-teman lihat bahwa ada perkolator, perkolasi biasa, ada perkolasi kontinu. Nah, yang perkolator itu merupakan alat yang digunakan untuk proses ekstraksi. Nah, perkolator ini menjadi wadah cairan yang akan diambil sarinya.
Alatnya terdiri dari wadah perkolasi untuk menuangkan cairan, nah saluran untuk mengambil sarinya, dan tabung yang menyerupai botol untuk menampung sari. Alat perkolasi sendiri bisa dibedakan menjadi 3 jenis jika dilihat dari bentuknya, yaitu perkolasi berbentuk tabung, berbentuk corong, dan berbentuk paruh burung. Secara keseluruhan, beberapa jenis alat ini memiliki fungsi yang sama, hanya saja bentuk yang didesain untuk menyesuaikan kebutuhan penggunaannya. Nah, selanjutnya ada perkolasi biasa. Perkolasi biasa adalah cara yang paling sederhana dan hanya menggunakan satu perkolator saja dalam prosesnya. Kemudian ada perkolasi dengan tekanan. Nah, perkolasi jenis ini jarang digunakan karena lebih cocok diterapkan pada simplicia yang derajat halusnya sangat kecil. Ciri khas yang membedakan perkolasi tekanan dengan yang lain adalah adanya alat penghisap tambahan dalam proses kerjanya. Alat penghisap tersebut dikenal dengan nama diakolator. Melalui alat ini, perkolat yang dihisap bisa turun. Kemudian, ada perkolasi bertingkat. Nah, perkolasi ini menggunakan sistem bertingkat, yang artinya ada beberapa perkolator yang digunakan untuk mempermudah prosesnya. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan ekstraksi secara dingin. Semoga untuk teman-teman semua bisa mengerti dan dapat memahami ilmu yang saya beri ini. Terima kasih.